Sebagai saudara seiman, biarlah ibadah raya pada hari ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami percaya akan ada pemulihan, akan ada pedoman baru ya bagi kami ya Tuhan, untuk menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari berikan hikmat yang terbaik untuk Tuhan kita, Raja segala raja. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga
Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, Raja segala raja. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Boleh lihat kiri kanan depan belakang. Berikan senyuman yang terbaik, beri salam-salam yang terbaik. Wujudkan syukur kita bertemu dengan saudara seiman. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jiwa
lihat tangan-tangan yang bersyukur karena cinta Tuhan. Amin. Ayo angkat tangan kita, beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kau dengan kami ya Tuhan. Kebenaran dan kebenaran kita bersyukur Tuhan Yesus. Ku mau selalu bersyukur. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berhingga-hingga. Kekuatan kita semua. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Allah menang dan kotanya bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan.
dengan semangat memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Sebagai saudara seiman, sekarang tiba saatnya untuk bagi kita, untuk menyiapkan hati kita untuk menyambut firman-Nya. Biar Tuhan menjamah kita secara masing-masing. Tuhan, kami datang dengan latar belakang yang berbeda ya Tuhan, dengan cerita yang berbeda. Mungkin ada suka duka, mungkin ada keputusasaan, mungkin ada kemarahan, mungkin ada kesedihan. Tapi kami percaya ya Tuhan, apapun boleh berubah, tapi kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau selalu menyertai kita semua. Oleh sebab itu ya Tuhan, pegang erat tangan kami ya Tuhan. Kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Pakailah kami, biarlah kami semakin mengenal Engkau ya Tuhan. biasa, Kau tidak pernah meninggalkan kami.
Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Ini pernyataan kami, kami butuh Engkau, kami butuh Engkau. Sekali lagi kami angkat, mari angkat tangan kita, mari pegang tangan kami semua, Yesus. Yesus pegang erat tanganku. Kami hidupkan anugerah-Mu ya Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami ya Tuhan. Kami semua, kami melakukan apapun Engkau yang menyertai ya Tuhan. Kasih-Mu tak pernah berubah, dan kasih-Mu menyertai kami semua. Engkau alasan selamaku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ya Kau alasan untuk kami hidup ya Tuhan. Untuk itu Kau pakai ya Tuhan kami setiap pribadi, lepas pribadi yang di tempat ini ya Tuhan, untuk menjadi saksi-Mu Tuhan di luar nanti ya Tuhan. Untuk itu sebelumnya biarlah kami menerima firman-Mu terlebih dahulu ya Tuhan. Biarlah kami mau mendengar ya Tuhan setiap firman yang disampaikan, dan tidak mendengar saja, tapi kami juga mau melakukan di dalam kehidupan sehari-hari ya Bapa. Kau pakai hamba-Mu dari segala keterbatasan yang dimilikinya, sehingga nama-Mu dimuliakan di tempat ini. Untuk itu Tuhan, biar Roh Kudus turut bekerja kepada kami semua di tempat ini, sehingga kami dimampukan ya Tuhan untuk menghadapi kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan doa firman ini hanya ke dalam tangan-Mu, biar Kau beracara langsung di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, ya selamat pagi semuanya. Ya, terima kasih. Ya saudara, hari ini kita mau merenungkan satu firman ya saudara ya. Saya kasih judul komitmen ya saudara. Dari komitmen menuju kemuliaan, dari komitmen menuju kemuliaan. Nah, jadi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan satu tokoh Alkitab yang bernama Ruth ya. Seorang wanita yang lahir dari bangsa Moab, bukan bangsa Israel. Ya, saya perlu tekankan terlebih dahulu. Berarti dia lahir dari musuhnya bangsa Israel. Boleh dikatakan seperti itu. Karena bangsa Israel dan bangsa Moab itu memiliki sejarah yang panjang, Bapak Ibu Saudara. Ya, mereka sering berperang satu dengan yang lainnya antara Israel dan Moab. Nah, di sini Ruth itu juga lahir di dalam budaya patriarki. Ya, kalau boleh dikatakan di dalam Perjanjian Lama terlebih lagi ya, saudara ya, bagi zaman dulu gitu. Mereka kan masih memegang erat budaya patriarki ini, ya, di mana status pria itu lebih tinggi, didominasi seluruhnya oleh laki-laki, entah sosial apapun itu juga laki-laki lebih tinggi. Jadi maksud saya gini, saudara, kalau ada satu kitab ya diberi judul nama seorang wanita, berarti wanita itu spesial, Bapak Ibu Saudara. Ya, selain Esther juga ada yang namanya Ruth di dalam konteks yang kita akan bahas hari ini. Ya, dan Ruth ini adalah wanita yang spesial, dan ini ditegaskan oleh cucunya, cucu dari cucunya, gitu kan ya, terlalu jauh gitu saya.
kalau mau dibahas lagi. Karena cucu dari Rut ini adalah seorang bernama Salomo. Salomo itu menulis banyak kitab, salah satunya kitab Amsal. Amsal itu berjumlah 31, Bapak Ibu Saudara ya. Ada 31 pasal. Dan terakhir di kitab Amsal ini, di pasal 31-nya, itu Salomo sedang menguraikan sebuah puisi ya dari seorang istri yang cakap. Ya, saya percaya untuk kaum wanita di sini nggak asing ya tentang Amsal 31 ini, karena mungkin setiap setahun paling tidak sekali lah dibahas di dalam KW kayak gitu, mungkin ya saudara. Karena ini tentang istri yang cakap dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Salomo waktu itu menulis ya saudara ya, istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ini konteks ayat 10-nya ya saudara. Kemudian ia berkata, ia lebih berharga daripada permata. Ya, waktu ia menulis kata itu, ternyata itu inspirasi dari perkataan Boas waktu pertama melihat Rut, Bapak Ibu Saudara. Di mana Boas juga pernah berkata, sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Di mana dalam bahasa asalnya itu sama, Eshet Hayil. Saya coba cek Bapak Ibu Saudara ya. Tapi saya nggak buka semuanya tentunya. Saya cukup pakai ChatGPT saja gitu ya. Wanita mana yang juga disebut Eshet Hayil selain Rut, atau yang disebut dalam kitab Amsal 31 ini? Ternyata tidak ada. Berarti memang yang dimaksud oleh Salomo itu adalah Rut, Bapak Ibu Saudara. Nenek dari neneknya lagi gitu ya, bagi si Salomo kayak gitu. Ya, di sini sangat menarik Bapak Ibu Saudara. Mengapa sampai Salomo menulis satu pasal itu khusus untuk si Rutnya itu sendiri? Jadi ternyata memang Amsal 31 ini adalah seperti sebuah apa ya saudara, puisi teori tentang istri yang baik harusnya bagaimana. Oke, tapi ternyata itu diwujud nyatakan oleh Rut, di mana di dalam kitab Alkitab bahasa Ibrani Tanakh atau lebih tepatnya itu setelah kitab Amsal itu langsung Rut. Jadi seolah-olah secara akhir kitab Amsal itu pasal 31 mau menguraikan satu pribadi yang baik dan kemudian diwujud nyatakan oleh satu pribadi ini yang bernama Rut, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kenapa Rut ini begitu spesial? Karena ia memiliki satu hal Bapak Ibu, komitmen yang luar biasa. Ya memang komitmen ini bahasa modern ya saudara ya. Kalau cari di Alkitab nggak ada komitmen, apalagi karakter, even kata Tritunggal pun juga tidak ada dalam Alkitab. Ya, tapi kita imani, kita percaya. Kenapa? Karena namanya bahasa itu berkembang. Namanya bahasa berkembang, kemudian secara definisi pun juga semakin bisa menjelaskan satu hal seperti itu. Dan konteksnya di sini yang saya mau sharing ke Bapak Ibu Saudara tentang komitmen seorang pribadi yang bernama Rut ini. Ya. Kata komitmen itu sendiri ya boleh dikatakan adalah sebuah keputusan hati yang diwujudkan terutama di dalam kesetiaan. Karena komitmen itu sebuah apa sih saudara? Janji ya. Sebuah janji gitu ya. Kayak setiap misalkan suami dan istri itu kan biasanya di dalam pemberkatan nikah itu ada janji nikah namanya kan. Jadi yang diwujudkan terutama di dalam kesetiaan sekalipun di dalam kesulitan. Contoh yang paling nyata dan real adalah ya Tuhan Yesus. Sengaja saya kasih gambar Tuhan Yesus di situ ya saudara ya. Kenapa? Karena ada masanya Tuhan Yesus itu di Taman Getsemani ia berdoa. Di situ ia merasa takut dan gentar Bapak Ibu Saudara. Sebagai manusia ia takut dan gentar, bahkan mengeluarkan satu ucapan yang dulu saya nggak pernah pikirkan. Kok bisa Tuhan Yesus ngomong seperti ini? Apa yang dikatakan? Kalau boleh cawan ini lalu dari padaku. Bahasa sehari-harinya apa itu saudara? Kalau boleh saya tidak masuk di dalam penderitaan ini. Seorang guru besar pun juga mengalami ketakutan waktu ia mau menghadapi sebuah penderitaan Bapak Ibu Saudara. Perasaannya sangat gentar, sangat takut. Itu yang Yesus rasakan waktu di Taman Getsemani. Namun akhirnya ia mati di kayu salib. Apa yang membuat ia bertahan di kayu salib? Komitmen akan kasihnya kepada umat manusia. Itu yang membuat ia bertahan. Ini yang saya mau tegaskan lebih dulu saudara sebelum kita melangkah lebih jauh.
bahwa komitmen harus dikedepankan lebih daripada perasaan kita, saudara. Karena kalau kita bicara tentang Tuhan Yesus yang tadi, Tuhan Yesusnya kan juga secara perasaan juga takut, juga gentar. Tetapi karena komitmen akan kasihnya kepada kita semua, itulah yang membuat dia bertahan sampai tergantung di kayu salib. Amin, Bapak Ibu Saudara. Itu yang perlu kita lihat, Bapak Ibu Saudara. Berarti saudara, boleh tolong next slide. Komitmen itu selalu berjalan di depan perasaan. Ini sifatnya harus, kudu, wajib, saudara ya. Sebab yang memimpin langkah orang beriman bukan apa yang dirasa, tetapi apa yang diyakini. Ya, karena kalau kita mengedepankan perasaan lebih daripada komitmen, pasti dalam setiap aspek kehidupan kita akan menemukan satu hal, kegagalan. Pasti. Ya, kalau kita misalkan di dalam sebuah pernikahan, ya, kalau kita tidak mengedepankan komitmen, kita lebih mengedepankan perasaan, saya yakin kita akan lebih mudah gagal, Bapak Ibu Saudara. Lebih mudah gagal. Atau misalkan gini, coba boleh tolong angkat tangannya, ya, kalau boleh kayak gitu ya. Siapa di sini yang pernah berusaha untuk diet? Ya, paling tidak saya, gitu kan ya. Atau enggak ada yang kita akan di gereja ya. Kalau gitu yang saya tanya, siapa di sini yang pernah berusaha untuk puasa? Ya, kan lebih Kristen tuh ya. Boleh tolong angkat tangannya? Siapa yang pernah puasa? Berusaha untuk puasa? Oke, terima kasih. Oke, siapa yang pernah gagal di dalam puasanya? Ya, saya juga, saudara. Dulu waktu itu saya pernah mau puasa komit gitu 30 hari. Ya, nama juga dulu masih muda, pengennya 30 hari. Biar selesai itu punya cerita yang luar biasa gitu. Tapi ternyata enggak full 30 hari. Lebih sering gagalnya daripada enggaknya, saudara ya. Nah, ternyata kenapa sih orang lebih sering gagal diet, gagal puasa misalkan? Karena lebih mengedepankan perasaan laparnya. Jadi kalau kita sering mengedepankan perasaan kita dalam setiap aspek kehidupan kita, pasti kita sering gagal. Seorang pekerja mungkin, ya, seorang pekerja, kalau saudara mengedepankan perasaan pengen tidur lagi, apalagi cuaca gloomy banget atau mendung maksud saya kayak gitu, dan rasanya pengen tidur gitu, kalau menuntut perasaan. Ya, tapi kalau kita mengedepankan komitmen, saya percaya apapun cuacanya kayak gitu ya, pasti kita tetap ke gereja di hari Minggu. Amin, Bapak Ibu. Maka itu komitmen sangat penting, saudara. Komitmen sangat penting di dalam setiap aspek kehidupan kita. Membesarkan anak, membesarkan cucu pun juga demikian, saudara. Ya, dibutuhkan komitmen. Karena kalau nuntutin perasaan, rasa kesel itu lebih banyak daripada rasa senangnya mungkin, saudara. Kalau membesarkan seseorang gitu ya. Atau saya sebagai seorang pendidik di sekolah kayak gitu. Kalau nuntutin perasaan aja pasti capek hati ya. Ngeliatin anak murid kayak gitu kan yang susah banget diatur, atau ngeliatin guru yang susah juga diatur, dan seterusnya. Nah, ini yang akhirnya kita harus sama-sama pahami betapa pentingnya komitmen di dalam kehidupan kita. Saya sendiri pernah melihat seorang hamba Tuhan yang sering membuat suatu seminar antara hubungan suami istri, dan saya diberkati dengan hamba Tuhan tersebut, antara suami dengan istri ini. Istrinya juga sering menyampaikan firman-Nya, tetapi akhirnya pernikahan dia juga kandas di tengah jalan gitu ya. Terlepas dari apapun masalahnya, yang pasti mereka pernah melakukan satu statement, yaitu merasa udah tidak cocok lagi. Saudara, namanya perasaan pasti ada naik turun nih. Apalagi kalau bicara tentang hubungan kita dengan orang tua, dengan anak, dengan pasangan apalagi juga. Ya, pasti ada naik turun tuh. Benar ya saudara, kadang kesel, kadang enak, kadang benci, kadang sebel. Kayak gitu kan, benar ya. Jadi itu naik turun saudara ya. Maka itu kalau kita mengedepankan perasaan, saya yakin di dalam menjalin hubungan apapun itu juga pasti bertemu dengan namanya kegagalan juga. Untuk itu betapa pentingnya kita mau belajar satu, komitmen. Komitmen memang mudah diucap tapi sulit untuk dilakukan karena tidak instan ya saudara ya. Tapi untuk itu hari ini saya mau mengajak saudara memiliki komitmen yang benar dulu nih. Komitmen yang sejati kepada Tuhan. Karena gini ya, jika kita memiliki komitmen yang benar kepada Tuhan,
maka hal ini juga akan terpancar ke dalam seluruh aspek kehidupan kita. Jadi kalau komitmen kita benar-benar sejati di dalam Tuhan, saya yakin itu juga akan terpancar di dalam setiap keseharian kita. Waktu kita membesarkan anak, waktu kita bekerja, dengan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, kita pasti lebih komit dengan pelayanan kita, dengan kesetiaan kita untuk tetap berjemaah. Itu pasti memiliki komitmen yang luar biasa. Kalau kitanya memiliki komitmen lebih dulu kepada Tuhan dengan cara yang benar, dengan sudut pandang yang benar. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena dengan cara seperti ini kita kemudian bisa melakukan apapun itu juga saudara ya. Waktu kita mau menyembah Tuhan, dampaknya bukan hanya ke vertikal saja, tetapi juga akan berdampak secara horizontal di dalam kehidupan sehari-hari. Dan komitmen ini bisa kita lihat dalam satu pribadi yang bernama Ruth. Untuk itu mari kita lihat, boleh tolong next slide ya saudara. Ya ini ada, saya ceritain aja dulu ya saudara ya, biar tidak terlalu lama. Ya, dari pasal 1 sampai kira-kira dari ayat 1 sampai kira-kira ayat 13. Ya, jadi ini ada 3 wanita, Naomi, Orpa, dan Ruth. Saya yakin kaum wanita kayaknya udah khatam gitu ya untuk 3 nama ini ya. Naomi, Orpa, dan Ruth gitu ya. Mereka bikin band namanya The Jandas gitu ya. Karena mereka semua karena kesamaan dari mereka sama-sama lakinya tidak ada gitu ya. Jadi kisahnya suatu keluarga namanya Elimelek gitu ya, punya istri namanya Naomi, punya 2 anak namanya Mahlon Kilion. Mereka dari Israel. Karena di Israel ada kelaparan, kemudian mereka pergi ke Moab. Lalu kemudian di situ Elimelek nggak melek lagi saudara, artinya mati di situ ya. Lalu kemudian Mahlon Kilion, susah amat tuh nama ya, Mahlon Kilion itu ngambil istri dari Moab, orang Moab, namanya Orpa dan Ruth gitu. Mahlon Kilion karena namanya susah disebut, biar nggak keseringan juga mati. Jadilah mereka The Jandas ini ya. Naomi, Orpa, dan Ruth. Mereka hidupnya cukup mengenaskan Bapak Ibu Saudara ya. Jadi singkat cerita, karena keadaan seperti ini, akhirnya Naomi ngajak Orpa dan Ruth untuk balik ke tanahnya Naomi, yaitu tanah Yehuda, balik ke Israel. Karena Naomi mendapatkan penglihatan, pencerahan bahwa dikatakan Tuhan sudah memelihara umat dan bangsanya. Artinya membuat Naomi untuk mau balik ke Israel. Tetapi di tengah jalan Naomi bilang sama Orpa sama Ruth, mungkin dia tahu nih 2 anak ini bakal susah nih hidupnya kalau bareng-bareng gua gitu kan ya. Akhirnya udahlah kalian tetap aja stay di sini kayak gitu. Kalian balik ke Moab aja, itu lebih enak hidupnya daripada ikut dengan saya. Tapi mereka akhirnya apa? Orpa dan Ruth, mereka tetap bilang enggak. Kemanapun mertuaku pergi, aku pasti akan datang gitu kan ya. Ini tambah-tambahin doang ya, nggak ada ayatnya. Pokoknya saya akan pergi kayak gitu ya. Kami berdua akan pergi bersama dengan engkau. Lalu kemudian Naomi, saudara, Naomi memberikan sebuah realita kepada Orpa dan Ruth kayak gini. Saudara, sebelumnya mereka sedang berada di budaya, memang memegang budaya patriarki yang tadi saya katakan, tapi satu sisi juga ada yang namanya hukum Levirat, di mana praktik pernikahan itu diteruskan kepada saudaranya kayak gitu ya. Jadi istilahnya kalau Naomi masih punya anak laki-laki lain, Orpa sama Ruth-nya boleh dinikahkan, kira-kira seperti itu, diturunkan seperti itu. Jika belum memiliki anak, kan konteksnya Orpa sama Ruth ini memang belum punya anak ya. Karena bagi mereka bangsa Israel, keturunan itu adalah berkat pertama ya. Lalu kemudian berkat berikutnya juga adalah tanah gitu. Nah, lalu kemudian si Naomi membuka sebuah realita untuk supaya Orpa sama Ruth ini memiliki POV yang sama gitu. Nih lihat nih, aku nggak punya lagi anak laki-laki, jadi nggak bisa aku kasih anak lagi ke kalian kayak gitu untuk kalian bisa nikahi. Lagi pula seandainya saya nih punya suami sekarang, kemudian lahir seorang anak laki-laki, masa kamu mau nunggu sampai dewasa anak saya ini kayak gitu? Ya daripada kayak gitu, mendingan balik aja ke Moab. Dengan statusmu itu sebagai wanita muda di Moab, itu akan juga lebih baik hidupmu, lebih aman dan nyaman kayak gitu. Udah balik aja gitu. Tapi ternyata ini yang akan kita bahas saudara ya. Respon dari Orpa dan Ruth. Di ayat 14, boleh di slide-nya ayat 14.
Ayat 14 dikatakan seperti ini. Saudara boleh sambil ikuti ya, Rut 1 ya. Di ayat 14 dikatakan gini, menangis pula mereka dengan suara keras. Jadi keduanya nangis. Oke. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri, dia pamit. Kayak gitu kan. Mungkin dia langsung masuk akal. Benar juga apa yang dibilang Naomi, hidup gue bakal susah nih kalau ikut mertua gue gitu kan ya. Balik aja deh, cabut ke Moab. Tetapi Rut dikatakan tetap berpaut padanya, berpaut padanya. Kata berpaut itu dalam bahasa aslinya itu dabak, yang memiliki makna melekat dengan kesetiaan penuh. Jadi Rut dan Orpa ini memiliki respon yang berbeda, saudara ya. Orpa memilih jalan yang lebih mudah. Rut memilih jalan komitmen, saudara, untuk tetap melekat dengan si Naomi. Komitmen itu bukan soal perasaan sesaat, saudara. Bukan hanya mengeluarkan air mata, tapi bicara tentang sikap hati untuk tetap melekat dan bertahan seperti yang dilakukan oleh si Rut. Lalu lanjut ayat 15 dikatakan gini. Akhirnya Naomi ngomong lagi kan gitu. Oke lah, si Orpa udah pamit. Sekarang Naomi giliran ngomong sama Rut doang nih. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu, saudara. Akhirnya Naomi challenge Rut, lihat tuh iparmu udah balik, udahlah balik aja. Go back to your comfort zone, dikatakan gitu. Kembali ke kenyamanan kamu aja. Seperti iparmu, dia tuh benar-benar realistis banget si Orpa tuh kayak gitu. Dia mendingan kayak gitu aja daripada ikut saya, lebih susah. Dan seolah tuh Naomi mau kasih tahu kenyataan pahitnya hidup kalau lu hidup sama gue gitu. Saudara perlu digarisbawahi dulu ya. Faktanya, jika mereka di zaman itu tidak memiliki suami, maka mereka akan rentan kehidupannya baik sosial, karena akan direndahkan pastinya. Secara ekonomi, hidup mereka bergantung kepada pria karena mereka tidak boleh bekerja. Lalu secara hukum, mereka sangat rentan Bapak Ibu Saudara, karena tidak ada pribadi yang mau melindungi mereka. Sehingga kalau Rut pergi bersama dengan Naomi ke mana? Ke Israel, ke Bethlehem, Saudara. Itu menjadi masalah baru. Kenapa? Karena Rut itu orang Moab, musuh bangsa Israel. Kedua, dia janda. Ketiga, dia belum memiliki keturunan. Dan ini menjadi masalah yang berputar-putar kalau Rut pergi bersama Naomi menuju Bethlehem, saudara. Tetapi namanya komitmen itu udah teguh, saudara. Maka di ayat 16 Rut ngomong kayak gini. Ini sebuah deklarasi iman yang luar biasa. Ya, saya yakin ini bukan ayat yang asingnya. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Nah, ini dia deklarasi imannya, saudara. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Saya melihat ada 3 komitmen besar di dalam perkataan iman Rut ini, saudara. Pertama, komitmen relasional. Karena dia bilang apa? Naomi, kamu pergi kemana? Aku pasti ikut. Kamu bermalam di mana? Aku pasti ikut. Ini bicara apa, Bapak Ibu Saudara? Ini bicara tentang pergi, itu bicara tentang arah hidup. Bermalam itu bicara tentang hubungan yang intim di dalam hidup sehari-hari. Jadi seolah Rut tuh mau berkata, aku akan berbagi penderitaan bersamamu, juga kebahagiaan bersamamu. Emang hidup mungkin akan lebih susah, madesu kalau saya akan pergi ke Bethlehem, tetapi ini janjiku, aku akan ikut kamu. Dia tertuju kepada Naomi. Saudara, sampai segini dulu ya, saudara. Sebenarnya tidak diuraikan kenapa Rut ini benar-benar kayaknya kecantol banget sama si mertuanya, sama si Naomi. Tapi yang saya sadari gini, kalau memang pada akhirnya si Rut memiliki komitmen yang luar biasa ya, kemudian dia percaya kepada Tuhan, kepada Bapa di sorga, saya yakin Naomi-nya juga menjadi role model yang baik dalam hal ini. Saudara setuju ya? Karena nggak mungkin mudah tercantol seperti itu, saudara. Kalau memang si Naomi-nya itu tidak baik, ya pasti si Rutnya juga males dong ikut sama si Naomi-nya. Kan gitu ya, saudara. Lalu kedua, ada komitmen komunitas. Makanya akhirnya si Rut juga bilang, bangsamu lah bangsaku. Saudara, ini bukan bicara tentang, oke deh gue ikut sama Naomi aja, gue ikut mertua gue, balik ke kampung halaman mertua gue, mungkin di situ ya bisa hahaha gitu ya. Saudara, ini bukan sekedar itu doang loh.
Bagi Ruth ini bicara tentang memutus hubungan etnis dia, agama dia, bangsa dia, komunitas dia di masa yang lampau, yaitu di Moab. Jadi dia harus putus hubungan tuh, karena ada kesetegangan antara Israel juga dengan Moab. Makanya dia lebih memilih ikut komunitas yang baru. Saudara perhatikan, belum tentu komunitas yang baru itu Israel itu menerima dia. Betul ya? Sekali lagi, yang tadi saya katakan, dia seorang janda, dia juga seorang Moab, dia tidak memiliki keturunan, berlipat-lipat lah, layak dihujat lah bagi bangsa Israel kayak gitu. Nah, lalu kemudian komitmennya itu semakin kuat, dan ini puncaknya, yaitu komitmen spiritual. Karena dia mengatakan Allahmu lah Allahku. Ini yang saya katakan tadi, saudara ya. Saya yakin Ruth melihat satu sosok yang spesial di dalam diri Naomi. Karena kedekatan Naomi dengan Tuhan itulah yang membuat Ruth akhirnya mau mengatakan ini, saudara. Allahmu lah Allahku. Ini statement yang luar biasa. Karena pada dasarnya dia orang Moab, saudara. Tetapi ini yang boleh dikatakan kalau di zaman sekarang istilahnya apa, saudara? Pindah agama, gitu ya. Dia lebih memilih bangsanya, dia lebih memilih Allahnya Naomi, karena ia percaya Allah ini Allah yang esa, yang satu itu, yang layak untuk disembah, yang hidup, bukan sekedar hidup, tetapi memelihara umat dan bangsanya. Dan itu terbukti, saudara ya. Tetapi saya mau katakan gini, Ruth tuh belum melihat masa depan yang baik loh. Dia baru janji dong, itu baru komitmen, itu baru diucap, saudara. Oke? Dan di ayat berikutnya, di ayat 18 dikatakan, ketika Naomi melihat, wah udah capek ya Naomi ya, ini orang keras kepala juga gitu kan ya. Ketika Naomi melihat bahwa Ruth berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Saudara, kata berkeras dalam bahasa Ibrani-nya itu memiliki makna berpegang kuat, firm. Keteguhan hatinya tuh udah gak bisa digoyang. Lo mau percuma lah mau kasih tahu sebuah realita yang sulit kayak apapun ya, Ruth udah punya keteguhan hati untuk ikut mertuanya. Udah gak bisa dilarang punya lah, istilahnya gitu. Apalagi waktu dia bilang Allahmu lah Allahku. Wah, itu yang membuat Naomi mungkin tergugah hatinya. Pada akhirnya dia mau menyembah Allah Yahweh, Allah yang benar. Karena memang ditulis dalam bahasa asli itu Elohim, dalam konteks YHWH atau Yahweh Bapa di sorga, yang kita kenal sekarang dengan sebutan Tuhan Yesus Kristus. Naomi akhirnya berhenti berbicara karena ia melihat keteguhan hati, bukan sekedar dalam kata, tapi juga dalam sikap dari Ruth ini. Saudara, kisah ini mengingatkan kita sebenarnya bahwa komitmen sejati itu nggak pernah lahir dari hal yang nyaman, hal-hal yang baik saja. Tapi biasanya komitmen itu diuji, saudara. Diuji dari hal-hal yang tidak menyenangkan, diuji dari situasi yang tidak enak, kondisi yang membuat kita rasanya ingin menyerah gitu, saudara. Dan seperti yang kita lihat dari perjalanan hidup si Ruth ini, komitmen sejati itu dibangun dari 3 dasar. Ini yang bisa kita pelajari dari Ruth, Bapak Ibu Saudara. Ketaatan, kesetiaan, pengorbanan menjadi fondasi yang benar untuk satu kata, itu komitmen. Karena tanpa ketaatan, tanpa kesetiaan, tanpa pengorbanan tidak mungkin terjadi komitmen. Sebenarnya ini yang bisa kita teladani juga dari Tuhan Yesus. Tapi hari ini kita mau lihat dari sosok bernama Ruth. Ruth taat bukan karena ia tahu masa depannya, tetapi ia karena percaya kepada Allah yang disembah oleh Naomi. Kita sudah mendengarkan tadi bagaimana ucapan komitmen Ruth. Pada akhirnya ia mau setia, dia mau taat kepada kehendak Tuhan. Dia mau melakukan itu, saudara. Karena ia melihat sosok yang baik, yaitu sosok Naomi. Dan di situ ia meninggalkan Moab. Saya boleh minta tolong Bapak Damai untuk mengiringi instrumen, terima kasih. Dia meninggalkan Moab, tanah kelahirannya, hanya untuk ikut Naomi ke tempat yang penuh ketidakpastian, saudara. Belum tentu diterima sama orang Israel. Yang pasti mungkin adalah dihujat, dicibir, kalaupun tidak secara langsung, paling ya kalau zaman sekarang yaitu hujatan-hujatan netizen gitu kan, kepada satu orang bernama Ruth ini, saudara. Bahkan dia nggak ngerti juga dia bagaimana dia akan hidup di Yehuda nanti, saudara ya. Tapi ia tahu kepada siapa
dia harus mempercayakan hidupnya. Saudara, ketaatan ini yang luar biasa yang harus kita pelajari, saudara, juga lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sekali lagi, saudara, ketaatan kita kepada Tuhan itu tidak hanya berdampak vertikal, tapi juga horizontal, saudara. Saudara, kadang Tuhan juga memanggil kita untuk melangkah di jalan yang kita nggak akan ngerti ujungnya. Benar nggak ya, saudara? Kok saya sekarang ada di sini ya, di pekerjaan ini, di keluarga ini, di gereja ini, di daerah sini. Kita kayak nggak mengerti bagaimana rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi yang Tuhan minta dari kita, yuk belajar taat dulu kepada kehendak Tuhan. Seperti yang Yesus juga kerjakan dan lakukan. Ini yang kita mau pelajari pertama, saudara ya. Karena taat juga berarti berkata apa? Tuhan, aku tidak ngerti dengan apa yang akan aku jalani ini, tetapi aku hanya percaya kepada kehendak-Mu. Aku hanya percaya kepada apa yang Kau sedang kerjakan. Saya jadi teringat beberapa tahun yang lalu, saudara. Mungkin sekitar 2 tahun yang lalu. Saya khotbah di EYT gitu ya. Di khotbah itu saya bilang, saya lupa sih khotbah tentang apa, tapi saya ingat ada satu kalimat yang saya ucapkan kepada anak-anak remaja. Ya. Saat itu saya bilang gini, saya nggak ngerti kenapa Tuhan bawa saya ke dalam dunia pendidikan. Toh saya lulusannya teologi, istilahnya gitu ya. Kalau nggak jadi hamba Tuhan, ya jadi pendeta, gitu ya. Nggak beda ya. Ya, tetapi pastinya saya nggak ngerti kenapa Tuhan mengajak saya di tempat yang jauh, agak jauhan lagi gitu ya. Nggak yang di Sunter aja, tapi ke Greenfield lagi gitu. Kenapa saya jadi guru agama pertama? Lalu posisi saya waktu itu menjadi wakil kepala sekolah, saudara. Nah, lalu saya bilang sama teman-teman di situ, sama anak-anak EYT, untuk secara apa istilahnya ya, secara jabatan lah gitu ya. Secara jabatan itu udah paling tinggi bagi saya, wakil kepala sekolah. Kenapa? Karena menurut syarat dan ketentuan saya harusnya nggak boleh menjadi kepala sekolah. Seperti itu, saudara. Apa itu syarat dan ketentuannya? Itu urusan internal aja ya, saudara. Tapi harusnya saya nggak boleh tuh naik secara syarat dan ketentuan. Makanya saya bilang sama teman-teman di EYT itu, saya bilang, saya nggak ngerti kenapa Tuhan mengarahkan saya ke tempat ini. Saya nggak ngerti kenapa saya masih ada di tempat ini, karena capek banget kan ya. Capek lah, tiap pagi mesti pergi ke sana, kayak gitu kan ya, pulang dan seterusnya. Belum lagi kalau ngantornya ke Gading Serpong, udah capek banget ya. Kayak kemarin seminggu bolak-balik ke Gading Serpong mulu, kayak gitu kan ya. Nah, lalu saya bilang sama mereka, saya nggak ngerti. Tapi nggak tahu beberapa bulan kemudian, ya saya diangkat gitu kan menjadi kepala sekolah. Terus akhirnya sekarang belum lama saya sharing sesama kepala sekolah yang ada di Sunter kemarin gitu. Ini kita sampai kapan ya jadi kepala sekolah? Sampai kapan? Kayak capek juga kayak gitu kan ya. Kayaknya rindu nih mengajar lagi kayak gitu ya. Ya kalau dipikir-pikir ya enaknya ngajar aja gitu kan ya, nggak pusing mikirin yang lain-lainnya kayak gitu ya. Udah ngajar aja terus. Tapi waktu Tuhan menempatkan kita ke suatu hal yang mungkin kita nggak ngerti situasi dan kondisinya, saya percaya ada rencana Tuhan yang sedang Dia kerjakan di dalam kehidupan kita, apapun itu. Jadi pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada saudara sekarang ini, apapun bentuknya, mungkin dipandang sebelah mata oleh banyak orang, apapun bentuknya, saya percaya ada rencana Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Hanya saja kita perlu lakukan bagian kita. Kalau saudara dipercaya untuk membesarkan anak, saudara dipercaya untuk membesarkan cucu, kalau saudara dipercaya untuk bekerja di dalam sebuah organisasi, institusi, atau apapun itu juga pekerjaannya, saya percaya ada rencana Tuhan saudara di tempat itu. Bagaimana mungkin engkau ingin dibawa naik ke suatu hari nanti, entah dibawa pergi ke suatu tempat di suatu hari nanti, yang pasti untuk memuliakan nama Tuhan, itu aja saudara. Untuk itu kita harus lakukan bagian kita. Taat seperti yang dikerjakan oleh Ruth. Taat kepada kehendak Tuhan. Lakukan bagian kita, lakukan yang terbaik di dalam pekerjaanmu, di dalam pernikahanmu, di dalam pelayananmu, di dalam keluargamu. Itu loh bagian kita. Kita nggak pernah tahu. Anyway, Ruth juga nggak tahu masa depannya kayak apa. Dia nggak tahu tuh waktu ikut Naomi pergi ke Bethlehem, menginjakan kaki pertama kali di tanah itu apa yang terjadi, nggak pernah tahu saudara. Tapi yang dilakukan itu pertama ketaatan. Kedua yang kita bisa lihat dari diri Ruth adalah kesetiaan. Kesetiaan inilah yang membentuk komitmen dia yang kuat sekali. Makanya dia berani berkata, Allahmu lah Allahku, bangsamu lah bangsaku.
Itu yang membuat dia kuat komitmennya, yaitu kesetiaannya itu, saudara. Waktu itu Orpa milih mundur, tapi Ruth lebih berpilih berpaut kepada Naomi, melekat dengan setia kepada mertuanya Naomi. Saudara, kesetiaan kita terhadap pernikahan, hubungan, pekerjaan, semuanya dilandasi dari kesetiaan kita di dalam menjadi pengikut Tuhan. Untuk itu kita mari saudara, kita mau belajar seperti Ruth yang tetap setia. Dia nggak ngerti situasi kondisinya seperti apa di tanah Bethlehem nanti, tetapi yang dia kerjakan, dia lakukan, dia taat, tetap setia aja udah dulu. Dan terakhir, dia juga rela berkorban. Pengorbanan yang rela, kehilangan demi tujuan yang lebih besar. Ruth akhirnya kehilangan segalanya loh. Statusnya sebagai wanita Moab, wanita muda Moab itu akhirnya juga hilang. Mungkin ada hak-hak di Moab itu juga dia harus hilang. Mungkin ada legacy, ada warisan yang harus dihilangkan, diterima pada saat itu juga hilang, saudara. Dia tinggalkan itu semua. Dia rela berkorban, saudara, demi sesuatu yang dia sendiri nggak ngerti akan seperti apa ke depannya. Tetapi dia mau belajar untuk berkorban. Dia mau ikut kepada pribadi yang benar. Di mata dia ada Naomi. Dan Naomi punya kesetiaan yang kuat kepada Tuhan. Dan itu juga yang dikerjakan oleh Ruth, Bapak Ibu Saudara. Tapi pengorbanannya nggak sia-sia. Kenapa? Karena dari rahim seorang wanita Moab ini yang nggak dikenal ini, Tuhan menemukan garis keturunan seorang raja bernama Raja Daud. Lalu kemudian dari garis keturunan itu ada raja segala raja, yaitu Mesias Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Dia nggak dikasih tahu sebelumnya, nggak di-spill, nggak dikasih spoilernya dulu, saudara. Jadi benar-benar dia nggak ngerti. Tetapi Tuhan ternyata sedang merenda suatu rancangan yang luar biasa, yang indah di depan. Dimana mungkin dia juga nggak merasakannya. Toh ini kan cucunya Tuhan Yesusnya kan udah nggak ngerasain lagi kan udah mati dia juga. Ya minimal ada cerita-cerita lah di sorga lah kayak gitu. Tapi ini adalah gambaran besarnya, saudara, yang Tuhan sudah tetapkan sejak awal kepada Ruth ini. Dan manusia hanya mampu memahaminya lewat apa? Lewat komitmennya yang dilandasi dalam ketaatannya tadi, kesetiaan serta pengorbanan. Saudara, saya mengajak kita semua itu untuk memiliki komitmen yang kuat dulu kepada Tuhan sekali lagi. Sehingga waktu kita memiliki komitmen sejati ini, komitmen yang kuat ini, pasti hal ini akan terpantul ke dalam setiap aspek kehidupan kita. Di dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan yang memang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Dimanapun saudara ditempatkan sekarang ini, apapun yang Tuhan sudah percayakan sekarang ini, pasti ada rancangan yang indah bagi Tuhan, ada big picture-nya, ada gambaran besarnya. Saudara, Tuhan juga menulis ceritanya melalui komitmen kita hari ini. Mungkin nggak spektakuler ya, mungkin nggak terlihat gitu, tapi yang pasti setiap langkah yang taat, kesetiaan kecil yang kita kerjakan dan lakukan, pengorbanan yang tulus yang kita lakukan juga itu selalu ada tempat di rencana Tuhan yang begitu indah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Setiap kita pasti ada. Tuhan sedang menulis karyanya dalam kehidupan kita. Tinggal masalah kita mau belajar bagian yang kita enggak, untuk tetap taat dalam kehendak Tuhan, untuk tetap setia, bertahan sekalipun mungkin banyak perubahan yang terjadi, dan rela berkorban untuk meninggalkan banyak hal dalam kehidupan ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, seringkali mungkin kami menghadapi sebuah situasi yang tidak menyenangkan, tidak menentu dalam kehidupan ini. Tapi hari ini Tuhan, terima kasih kalau kami sudah diajari sesuatu untuk tidak mengedepankan perasaan kami. Karena kami yakin kalau kami menuntut perasaan kami, bahkan di dalam pernikahan sekalipun, mungkin kami akan gagal. Di dalam pekerjaan, kalau kami hanya menuntut perasaan kami, sangat besar kemungkinan kami juga gagal. Juga dalam pelayanan, kalau menuntut perasaan, kami mungkin akan selalu gagal. Karena tidak ada yang sempurna di muka bumi ini. Tapi untuk itu hari ini kami mau belajar satu hal.
Itu komitmen. Komitmen yang sejati hanya di dalam Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan untuk Engkau yang lebih dulu setia kepada kami, untuk kasih setiamu yang Kau berikan kepada kami, untuk komitmen yang Kau berikan lebih dulu, yang Kau beri teladan lebih dulu kepada kami, sehingga kami bisa belajar dalam kehidupan-Mu ataupun juga anak-Mu yang lain, yaitu Ruth. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tolong pimpin kami, tolong tuntun kami ya Tuhan. Untuk hati kami yang sedang gundah gulana, tolong pimpin kami Tuhan, tolong bimbing kami, sehingga Engkau tetap berjalan di depan kami dan menulis kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kemuliaan hanya bagi-Mu saja di tempat yang maha tinggi. Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi biarlah Roh Kudus terus menegur, mendidik, mengajar kami tentang kebenaran firman ini dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kami tetap berada di track yang benar, di jalur yang benar. Terima kasih ya Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sungguh ucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terberkati oleh firman Tuhan. Saya mewakili Jemaat GBI Alberta dan juga Ibu Gembala mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang dibawakan oleh Paulus Ibu Nata Sutejo. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang tiba saatnya kita untuk menyiapkan persembahan kita. Kepada yang bertugas dapat dipersilakan untuk maju. Kepada Pak Hendrik untuk membawakan doa persembahan pada hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kami belajar dari Ruth untuk tetap setia, punya komitmen, dan tetap berharap hanya kepada-Mu saja Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan, kiranya Engkau sucikan dan kuduskan persembahan ini, agar persembahan ini bisa digunakan seterusnya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kepada yang bertugas untuk membawakan membaca pengumuman, silakan untuk maju. Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat ibadah. Dan sebelum saya melanjutkan untuk membacakan pengumuman, apakah ada yang baru pertama kali bergabung bersama kami di tempat ini? Tidak ada ya. Kita tetap terus mencari jiwa-jiwa yang untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi keluarga besar GBI Alberta mengucapkan terima kasih kepada PDP Paulus Ibu Nata Sutejo yang telah menyampaikan firman Tuhan. Dan dalam kebaktian umum hari ini Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Terima kasih juga kepada semua pelayan yang telah setia melayani dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus khusus. Jemaat wanita diundang untuk hadir dalam kebaktian kaum wanita pukul 10 hari Selasa tanggal 14 Oktober 2025. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Magdalena Gianti Chandra, itu Ibu Gembala kita. Mari bergabung bersama kami dalam Benteng Doa GBI Alberta setiap hari Jumat pukul 10 pagi. Benteng doa ini bukan hanya untuk jemaat Alberta saja, tapi terbuka untuk umum. Mari kita ajak keluarga, tetangga, teman untuk saling menguatkan melalui doa-doa kita. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya juga mengalami ya di dalam doa benteng doa ini seringkali banyak kesaksian yang Tuhan lakukan, mujizat dalam pendoa-pendoa syafaat, bahkan juga orang-orang yang kita doakan. Mari kita terus mau ikut dalam benteng doa dan dukung dalam benteng doa ini. Kaum muda diajak untuk hadir setiap hari Sabtu sore pukul 18 dalam komunitas Alberta Youth Team. Hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2025 ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Carmelia
Suryanto. Seluruh jemaat diundang untuk kembali hadir dalam kebaktian umum minggu depan tanggal 19 Oktober 2025 pukul 8 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Ferdinand Butar-Butar. Diharapkan para orang tua dapat membawa anak-anaknya beribadah supaya anak-anak juga dapat mengikuti sekolah minggu di kelas lantai 3 bersamaan dengan kebaktian umum. Terima kasih kepada Ibu Esther Chong yang telah menyumbangkan dana OTA sebesar Rp200.000. Terima kasih juga kepada Ibu Ria Sanjaya yang telah menyumbangkan Rp200.000 untuk dana Natal. Selanjutnya, GBI Alberta mengadakan kebaktian Natal umum hari Minggu tanggal 21 Desember 2025 pukul 10 pagi dan kebaktian awal tahun hari Rabu tanggal 1 Januari pukul 10. Dana yang dibutuhkan kurang lebih 13 juta. Mari kita mau dukung ya dalam doa dan juga bergerak juga untuk dana Natal ini dari kita untuk kita. Amin. Bagi jemaat yang sudah mengembalikan perpuluhan tetapi namanya belum tercantum di laporan ini, dapat segera menghubungi gembala jemaat. Jangan lupa juga tetap satukan hati berdoa bagi gereja kita Alberta dan bangsa negara kita setiap malam jam 21. Dimanapun kita berada, mari kita luangkan waktu berdoa sejenak agar pemulihan terjadi bagi gereja kita dan bangsa kita. Jangan bosan-bosan untuk mengajak dan ingatkan keluarga, saudara, tetangga, dan lain-lain beribadah bersama di gereja Alberta. Bisa melalui WA, telepon, kunjungan, dan lain-lain. Tetaplah ikuti kegiatan gereja kita GBI Alberta melalui warta digital yang telah dikirimkan di WA grup GBI Alberta. Selanjutnya ada sedikit video ucapan ulang tahun untuk GBI. Shalom, saya Pendeta Rubinadi Abraham, Ketua Umum Sinode Gereja Baptis Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun GBI. GBI lahir tahun 1970 dan sekarang 2025 berarti 55 tahun ulang tahun daripada GBI. Nah, ini dirayakan di seluruh BPD, BPLN dan juga di gereja lokal. GBI sekarang memiliki 7.275 gereja lokal. Dalam hampir 1 tahun ini kita menanam sekitar 250 gereja baru. Mari kita sehati menuntaskan amanat agung Yesus Kristus. Saudara, kita juga sedang membangun museum sejarah Pentakosta dan Gereja Baptis Indonesia, di mana di sana kita akan melihat tokoh-tokoh yang Tuhan pakai dari awal sejarah pembentukan GBI sampai perkembangannya hingga masa kini, dan bagaimana gereja bisa melibatkan generasi muda dan what next, apa yang GBI ingin raih di dalam masa-masa yang akan datang. Diharapkan awal tahun 2026 ini selesai dan saudara bisa melihat museum sejarah GBI. Nah, pada akhir Agustus 2025 yang baru lalu, kita baru saja mengadakan sidang majelis pekerja lengkap MPL di Sydney. Undangan dilakukan oleh Badan Pengurus Luar Negeri Australia hampir 2 tahun yang lalu. Dan ini disebabkan karena GBI juga merupakan gereja internasional yang ada di 29 negara. Dan akhirnya diputuskan dalam sidang MPL tahun lalu bahwa kita akan mengadakan di Sydney. Lalu kita menabung, memesan tempatnya, hotelnya, tiketnya, mengurus visanya. Jadi persiapan yang panjang. Nah, ketika kita sampai di sana terjadi demonstrasi di Indonesia. Tetapi justru di sana kita berdoa supaya Indonesia juga mengalami damai sejahtera. Kita juga melakukan kunjungan ke GBI di sana dan kita berdoa agar Indonesia juga bisa dilawat oleh Tuhan. Bahkan bagian dunia yang lain secara internasional mengalami berkat Tuhan karena Indonesia bisa dipakai untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tema daripada HUT GBI dan juga tema daripada sidang majelis daerah tahun 2026 yang akan datang adalah pemimpin berintegritas yang merindukan revival. Kita sangat rindu kebangunan rohani, bukan sebagai acara yang akbar, tetapi ketika Allah melangkah turun dari sorga dan melawat umatnya, menjadikan pertobatan massal bukan hanya di gereja tapi juga dalam masyarakat. Orang-orang bertobat
dari perbuatan yang jahat, berbalik kepada Tuhan, hidup kudus. Karenanya mari kita rindu akan perkara ilahi, bertekun di dalam doa. Kita tahu revival adalah perbuatan Tuhan, bukan dilakukan oleh kita. Tapi mari kita mempersiapkan hati, sehingga ketika arus kegerakan Allah itu terjadi, GBI dipakai menjadi alat kemuliaannya, menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa. Saudara-saudara, saya berharap melalui ulang tahun GBI ini, kita sangat merindukan revival sejati dari Allah, sehingga kita mengalami pertumbuhan kualitas dan kuantitas, dan masyarakat di sekitar kita juga dijangkau dengan Injil Yesus. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus berkati. Shalom. Ya. Selamat ulang tahun GBI, ulang tahun Gereja Betel Indonesia. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya undang Bapak Ibu kita berdiri, kita mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Angkat pujian Yesus pegang. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami bukan siapa-siapa, dan kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau, Tuhan. Karena itu kami perlu Engkau dalam hidup kami. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk ibadah kami Tuhan. Kau yang sudah hadir Tuhan, Kau sudah melawat dan menjamah setiap kami. Terima kasih juga untuk perkenanan-Mu Tuhan. Kau yang sudah melayakkan kami untuk memuji menyembah-Mu Bapa, bahkan melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, biar setiap pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau, disenangkan oleh puji-pujian kami. Bahkan Engkau yang bertahta di atas pujian kami Bapa. Yang sakit Tuhan sudah jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat dilepaskan di dalam nama Yesus Kristus. Yang mengalami masalah Tuhan berikan jalan keluar, yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik, terlalu amat baik. Kami tidak dapat membalas cinta kasih-Mu selain kami memuji, menyembah-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Bapa di dalam surga, terima kasih juga kalau hari ini kami diberi kesempatan untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu, mengingatkan kepada kami untuk kami boleh mempunyai komitmen. Kami mau belajar dari seorang tokoh Alkitab, yaitu Rut Tuhan, yang terus berkomitmen secara relasional, komunitas maupun spiritual. Kami mau belajar untuk ketaatan Rut Tuhan, di mana dia tunduk dalam kehendak-Mu Bapa, rencana-Mu. Kami tahu kami ada sebagaimana kami ada itu semua karena ada rencana-Mu dalam hidup kami. Apapun yang kami lakukan, yang kami rasakan, apapun yang kami kerjakan dalam kehidupan ini Tuhan, kami tahu semuanya Tuhan ada dalam rencana-Mu. Kami mau belajar juga untuk kesetiaan Rut Tuhan. Sekalipun apapun yang dia alami Tuhan tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, tapi dia terus tetap bertahan karena dia tahu Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang akan dia sembah itu Tuhan yang tidak berubah, Tuhan yang adil, Tuhan yang benar. Terima kasih Bapa. Kami juga
belajar dari Rut untuk pengorbanannya. Kami tahu Tuhan setiap pengorbanan yang dia lakukan Tuhan tidak sia-sia. Seperti firman-Mu juga mengatakan Tuhan, di dalam persekutuan dengan Tuhan jerih lelahmu tidak sia-sia. Kami yakin dan percaya Tuhan setiap apapun yang kami lakukan, sekecil apapun Tuhan di mata-Mu, kami yakin dan percaya kalau kami melakukannya dengan ikhlas, kami dengan tulus Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan yang akan membayarkan upahnya. Bapa di dalam surga, biarlah kami dimampukan untuk belajar seperti Rut Tuhan, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih juga untuk PDP Paulus Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau pakai dia dengan luar biasa Tuhan. Sebagai seorang kepala sekolah juga Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan yang daripada-Mu Tuhan. Apa yang dia harus lakukan di dalam pekerjaannya Bapa. Berkati juga untuk Ibu Sela sebagai istri, sebagai penolong dan penopang Tuhan. Terus Tuhan kuatkan dia Tuhan, apapun yang menjadi cita-cita mereka Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan yang kami sembah tidak berubah, Tuhan yang mendengar, Tuhan yang menjawab setiap doa-doa mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk para pelayan-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan, jerih lelah kami tidak sia-sia. Tuhan yang membayarkan upahnya, Tuhan yang berikan bonus khusus kepada mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga untuk Ibu Gembala yang ada bersama-sama dengan kami. Kami tahu Tuhan Ibu Gembala ada di hati-Mu, di pikiran-Mu. Apapun yang dia rasakan Tuhan, Engkau pun merasakannya. Di saat dia sedih Tuhan yang hiburkan, di saat dia susah Tuhan yang tolong, Tuhan yang hiburkan, dan setiap air matanya Tuhan yang hapus dengan sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati Ibu Gembala Tuhan, dengan kekuatan, kesehatan, kesabaran, kebijaksanaan yang daripada-Mu turun atas Ibu Gembala. Dia boleh mengayomi jemaat Alberta ini juga Tuhan dengan hati yang tulus, dengan takut akan Tuhan, dan juga berserahnya kepada-Mu Bapa. Berkati untuk keluarga besarnya, anak cucu mantunya, kami serahkan dan kasih pimpinan-Mu. Terima kasih juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang setia. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan memperhitungkannya sebagai upah di dalam kehidupannya Tuhan. Apapun menjadi pergumulan masalah yang mereka hadapi, kami yakin dan percaya Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang memberkatinya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa bersyukur, terima kasih Tuhan untuk HUT GBI Tuhan. Kalau GBI Tuhan, Gereja Betel Indonesia boleh ada sampai saat ini, itu semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi kami yakin dan percaya Tuhan ada rencana-Mu yang indah untuk GBI. Terus boleh maju Tuhan dan bertumbuh Tuhan, sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan bagi kerajaan-Mu ya Allah. Berkati kami juga Tuhan, berikan kami hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Terus Tuhan pegang misi dan visi-Mu Tuhan, dan menjalankannya sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Bapa. Terutama Pendeta Rubin Adi Tuhan, Kau terus pakai dia Tuhan, lebih heran dan lebih luar biasa lagi. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Hantar pimpin langkah kami, tibakan kami di tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin.